Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi sayyidina Muhammad. Sallu ala syafi'i dzunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Al-maqalatu salisatu wassalasuna. Utawi makalah kaping 33. Makalah nomor 33. An ba'dil hukamai saking sebagiane pira-pira ahli hikmah. Yastaqbilu madhep sapa ibnu Adam menungso arba'a nuhabatin ing papat pira-pira nuhabat, pira-pira perampas, perenggut. Nuhabat bidhamin nun diwaca nune no, nuhabat. Nuhabat wa hiya utai nuhabat alati kang taklibuhu kang ngalahake apa alati ing ma. Nuhabat niku semacam perenggut, perampas. Jadi ada 4 yang bakal merampas, ya, merampas milik kita. Yantahibu ngerampas, ayahudu tegese ngalabil kohri kelawan paksa, di merampas dengan paksa, merenggut dengan paksa. Sapa malakul mauti malaikat maut ruhahu ing ruwe wong. Jadi satu, kita itu bakal dirampas roh kita oleh malaikat. Gelem ora gelem akan dirampas, direnggut oleh malaikat. Yang pertama itu, kita satu saat akan direnggut nafasnya, rohnya oleh malaikat. Wayantahibu lan ngrampas, ngrebut sapa alwarasatu ahli waris. Yang pertama itu malaikat yang merenggut roh kita. Yang kedua ini ahli waris, anak kita, saudara kita itu bakal merampas milik kita. Bifatahatin kelawan diwaca fatah, waros. Jam'u warisun jama'e lafal waris. Apa sing dirampas? Malahu
bondone wong ba'da mautihi sakwise matine wong. Jadi yang kedua itu ada orang yang bakal merampas harta kita setelah meninggal dunia. Siapa mereka? Ahli waris. Di menungso ini satu ketika ruwe wis ditarik, dirampas. Hartane dirampas. Ya. Wayan tahibu lan ngrampas ngrenggut apa adudu singgat uler jismahu jisime wong fil qabri ing dalam kubur. Wis dirampas nyawane, dirampas bondone, kemudian dirampas tubuh kita ini. Iya kan? Orang setelah mati itu akan dimakan singgat, dimakan ulat. Apalagi maaf ya, bahwa kalau bangkai hewan binatang itu agak lama, tapi kalau manusia cepat busuk. Akan direbut ribuan singgat, ribuan ulat, sampai akhirnya dia saling memakan. Singgat yang satu makan singgat yang lain, sampai habis tinggal satu singgat, tidak ada yang dimakan, ya mati sudah. Biasanya yang tinggal itu tulang-tulangnya, kerangka kepala, ya kan, dada, tangan, kaki. Itu ada yang tidak remuk, masih bertahan. Sudah, jadi kita ini apa sih artinya? Tidak punya arti apa-apa. Sudah direnggut nyawanya, sudah direnggut hartanya, sudah direnggut badannya. Dan yang terakhir, wayantahibu, ngerampas al-khusoma'u, penuntut. Ya, penuntut. Bidomin, kata hoknya didomah hu. Wafutiyah dan shotnya difatakan jam'u khosimin. Khusama itu jamak dari kata khosim. Yaitu wahuman lahum al-haqqu ala man dolmahum bi'ahdi amwalihim au bi'tiyabihim au bidurrin au bidurbihim masalan au bighairi dzalika amalahu. Ngene. Begini ya. Jadi orang-orang yang dulu di dunia itu kita zalimi, kita sakiti, kita hina, ya, kita kelendengi, kita rampas hartanya, kita pinggirkan, ya, kita marginalkan, itu besok nuntut amal kita. Mengapa kok nuntut, ya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi ada orang-orang yang bakal nuntut kita. Karena mereka dulu di dunia kita sakiti, kita hina. Nuntut mereka itu. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada para sahabat, atadruna mal muflis? Hai sahabat, tahukah kamu apa itu al-muflis? Sahabat menjawab, la mata'a wala dirhama. Orang muflis itu orang yang tidak punya apa-apa. Orang bangkrut, orang pailit. Ini pendapatnya para sahabat. Nabi menjawab, orang yang muflis itu orang yang amalnya baik, itu punya amalan sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, pahalanya banyak. Tapi pada waktu yang bersamaan orang itu ya nyakiti tonggone, mendalimi orang lain, menghina orang lain, gelendengi orang lain.
Ini mereka bakal nuntut ini. Mereka tidak rela kalau orang itu masuk surga dulu. Jangan, berhenti. Karena apa? Masih punya urusan dengan kami. Nah, nggak nuntut. Nah, kalau orang tadi mempunyai amal yang baik, punya amal puasa, amal zakat, amal sholat, itu pahalanya itu diberikan pada orang yang dizalimi. Nah, kalau tidak punya, akhirnya dosanya orang-orang yang dizalimi itu dialihkan, dibruke kepada orang tadi. Coba, ya, jadi amal baiknya sudah nebus kepada orang yang dizalimi, tidak cukup lagi, akhirnya dosa-dosanya orang yang dizalimi itu diberikan dia. Habis semua, ya dilempar ke neraka. Nah, jadi 4 ini harus kita sikapi. Bahwa kita ini satu ketika akan dipaksa dicabut nyawa. Yang kedua, harta yang kita miliki, yang kita cari bertahun-tahun selama hidup, ya, menumpuk-numpuk harta, ada yang dibelikan tanah, rumah, mobil, deposito, tabungan, itu besok akan diwaris tok itu, dirampas oleh ahli waris kita. Bisa anak, bisa adik kakak, bisa orang-orang yang dekat itu, ahli waris itu. Makanya kalau kita cari duit hidup ini, ya cari yang banyak. Tapi harus tahu bagaimana harta ini kita manfaatkan supaya besok saat meninggal dunia masih dapat pahala. Ya diwakafkan kan, wakaf. Ini kurang populer ya, kurang populer wakaf itu ya. Nah, ini wakaf itu banyak, tidak hanya masjid, bisa madrasah, bisa panti, ya, asuhan, macam-macam itu kita wakafkan sehingga ketika kita meninggal dunia tidak habis diwaris ahli warisnya, ya, di rencak-rencak istilahnya itu. Tidak hanya itu, kita sudah punya deposito di akhirat berupa wakaf tadi itu. Nah, kalau perlu sekali dibentuk yayasan. Ini pokoknya harta saya gunakan untuk mengongkosi misalnya anak yatim, ya. Semua usaha-usaha saya ini saya serahkan dalam satu lembaga misalnya. Itu baik sekali. Nah, tubuh kita habis. Yang gagah, yang tampan, yang ayu, akhirnya habis. Dimakan ulat juga, kemudian hartanya habis. Masih ada tuntutan dari orang-orang yang kita sakiti, yang kita zalimi. Coba, kalau begini apa yang kita harapkan? Kita tidak punya apa-apa, dan setelah meninggal dunia kita dilupakan orang lain, lupa, tidak ada sejarahnya sudah. Kita di sana hanya satu sangunya ibadah kita itu. Makanya menyadari hal demikian, bahwa tubuh kita, awak kita bakal hancur, roh kita bakal dicabut oleh malaikat, harta kita bakal habis, ya. Kita bakal dituntut oleh orang yang kita sakiti. Nah, kita harus siap-siap. Antara lain, ya, kita harus banyak beramal yang banyak. Hindari menyakiti orang lain ketika hidup ini, supaya besok tidak dituntut oleh mereka itu. Nah, jadi kita itu tidak ada harganya apa-apalah, ya. Mari kita berusaha untuk memperbanyak amal-amal baik, menekan seminimal mungkin hal-hal yang jelek. Hanya itu kita cari sangu, ya, zat bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa. Kita takwa kepada Allah, yang baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Perintah Allah kita laksanakan,
larangan Allah kita jauhkan. Nah, dengan demikian kita harus merajut, harus berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah menyakiti orang lain. Jangan seenaknya sendiri kadang-kadang. Nah, ini kalau orang itu punya sifat hasud, ya itu mudah menyakiti orang lain. Melihat orang lain senang, melihat tetangganya senang, dia itu tidak senang. Hanya berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain. Padahal Quran mengatakan jangan kamu mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dirasakan orang lain. Yang kadang ada demikian. Dia sendiri sudah punya nikmat tapi masih kober-kobernya mikirkan nikmat orang lain dan berusaha supaya nikmat orang lain itu hilang. Ini yang harus kita jauhi. Kita jauhi. Yang penting tidak usah kita mikiri orang lain, bagaimana kita sendiri. Jangan kita suka menyakiti orang lain, merekayasa, merekadaya ya orang lain. Nah, dengan demikian kita akan selamat karena semua manusia ini akan menjadi hancur tubuhnya dimakan ulat. Nah, bagaimana agar kita selamat dunia akhirat? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wal maqalatur rabi'atu wassalasuna, maqalah kang kaping 34. An ba'dil hukamai saking sebagiane pira-pira ahli hikmah, man sapane wong istaghala iku sibuk ketungkul bisyahawati kelawan pira-pira syahwat, fala buddha mongko ora kena ora lahu katuiman minan nisa'i sangka wong wadon. Ae min tanawul nisa, tegese saking merkoleh wedon. Ini makalah yang nomor 34 dari ahli hikmah, dawuhnya bahwa orang yang disibukkan dengan syahwat, keinginan-keinginan, ini mesti tidak lepas hubungannya dengan perempuan, ya kan? Maka kan ada orang banyak yang mengatakan hidup ini kan selalu didukung dengan harta tahta wanita kan ya. Nah, ini betul terjadi. Kalau orang ini sibuk dengan syahwatnya, dengan keinginannya, dia akan jatuh pada perempuan. Apalagi di zaman sekarang ini ya, dengan teknologi modern yang luar biasa ini, interaksi antara laki perempuan sungguh mudah. Maka hati-hati, kita jangan mengumbar syahwat, mengumbar keinginan. Dan ini dialami oleh orang yang single maupun orang yang double. Artinya apa? Kadang sudah berumah tangga, ya, karena tidak bisa mengendalikan syahwat, akhirnya berbuat selingkuh, ya kan? Sehingga kan Nabi pernah mengatakan, kalau seorang suami melihat perempuan di luar yang bukan istrinya, dia tertarik, itu dianjurkan supaya pulang, nemoni bojone di rumah. Karena kalau kita kejar, kita turuti hawa nafsu, maka akan terjadi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Padahal orang mengatakan, Abu Nawas mengatakan gaplek ki padha berasane kan. Nah, ini hati-hati. Orang hartanya banyak,
ya kan? Rumah udah punya, mobil punya, semua makan terjamin. Pasti nanti ujung-ujungnya mesti ke perempuan. Walaupun tidak semua orang seperti itu, tapi ini banyak yang terjadi seperti itu. Hati-hati. Maka kan ditegaskan hati-hatilah dengan perempuan. Ini tentu pada area syahwat, tetapi kalau kemudian kita dalam area keimanan, tentu perempuan luar biasa. Luar biasa perannya perempuan itu luar biasa. Manusia ini laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan. Dan Allah menciptakan keduanya ini berpasang-pasangan azwajan. Litaskunu ilaiha, supaya tenang. Walaupun pada kenyataannya dia sudah bersuami istri tapi tidak tenang, ya. Karena tadi itu ngurusi syahwat, nuruti syahwat. Ya, ini banyak terjadi. Jadi hati-hati. Biasanya kalau orang sudah sibuk dengan syahwatnya akan jatuh pada perempuan. Aimin tarawul nisa. Yang kedua, waman sapane wong istaghola sibuk ketungkul bijam ilmali kelawan ngumpul ke bondo fala buddha ora kena ora lahu katu iman mil haram saking perkara haram ae minal wuku'i tegese katumibo fil haram. Yang kedua, kalau orang ya sudah kerjaannya ngumpul ke dunya tok, jamaah malau adadah ya, sibuk ngurusi kerja atau ibadah tidak jelas, sudah siang malam hanya duit yang dihitung saja. Ini jarak antara harta dan keharaman itu tipis sekali, ibarat saklamate salak ya. Hati-hati. Karena kalau sudah sibuk dengan harta benda, dengan duit, ini kadang-kadang kan kemudian tidak selektif ya. Apakah masalah halal haram tidak lagi menjadi pikirannya. Yang penting duit terus ditumpuk-tumpuk, terus datang. Ya, banyak kan? Ya, karena duit itu kemudian orang tersebut jatuh pada haram. Gajiannya udah jelas 5 juta sebulan, istrinya minta yang macam-macam. Akhirnya dia terpeleset dalam korupsi. Ya. Ini kan barang haram. Penyimpangan. Ini barang haram. Maka ya kita harus cari harta, tapi jangan sampai kesibukan harta ketungkul. Artinya itu sampai lupa ibadah, hanya mikirin duit. Harta benda terus mengumpulkan, hanya dihitung-hitung ya. Ya kita diploro duit kan ya. Kemudian waman istaghala bi manafil muslimin, orang yang sibuk ngurusi kemaslahatan, ngurusi kepentingan masyarakat, fala budalahu minal mudarah. Nah, orang itu akan mendapat simpati, mendapat respek dari masyarakat. Orang kok sosialnya tinggi, senang bantu tetangganya, membantu masyarakat. Dia sibuk kesana kemari hanya memikirkan kehidupan masyarakat. Nah, orang ini akan mendapatkan min mulatofatihim bil qauli wal amal. Dia mendapat sapaan yang luar biasa, mendapat penghargaan masyarakat. Orang banyak ngomong orang itu baik, sugih, apik kayak wonge, kadang begitu ya, gitu ya. Wah, dia ndak medit, dia suka memberi. Nah, ini kalau dia sibuk ngurusi masyarakat, kadang kan orang ndak mau bermasyarakat, bersosialisasi. Tapi kalau sosialite mau ya harusnya jangan begitu. Sekalipun dia itu posisinya kaya, ya bermasyarakat.
Jangan sampai ada ronda bayar, ya, tidak mau ronda. Itu bukan soal bayarnya, tapi dengan ronda duduk bersama dengan tetangga itu kan banyak manfaatnya. Nah sekarang kan orang begitu ya, disuruh ronda dah, kamu gantikan kamu ya, tak buruhke rondane. Lah kapan temune konco? Terutama yang sudah mapan itu ya, kadang-kadang tidak mau gitu. Wa man istaghala bil ibadah fala budalahu minal ilmi. Nah, orang yang sibuk beribadah harus punya ilmu. Harus berilmu. Mengapa? Itla tasihul ibadah illa bil ilmi bikafiyatiha. Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan ada artinya apa-apa. Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wal maqalatul khamisatu wassalasuna. Makalah yang ke-35. An Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Inna as'abal a'mali arba'u solin. Sesungguhnya paling sulit melakukan sesuatu itu ada 4. Jadi kita sulit melakukan 4 hal ini. 1. Al-afu indal ghadabi. Memberi maaf ketika kita marah. Sulit kan ya? Biasanya ketika marah ini kita namanya saja marah. Naik pitam, naik darah. Wajahnya merah padam, merengangah. Nah ini di saat seperti ini kita diperintahkan memberi maaf, ya sulit. Tapi bisa. Ya. Kalau kita bisa menahan emosi, menahan amarah, maka kita bisa saja. Nah, dari kasus ini ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabahu. Barang siapa bisa menahan marah, barang siapa bisa menahan amarahnya, maka Allah akan menahan siksanya. Jadi kalau kita marah bisa menahan diri, itu besok Allah akan membebaskan siksa kita. Sebab nyatanya kalau marah ini tidak bisa kita tahan, itu dampaknya banyak, dampak negatifnya banyak. Kadang-kadang ada orang membunuh itu karena marah kan, tidak terkendali. Nah maka Nabi mengatakan man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabahu. Siapa yang mampu menahan marah, maka Allah akan menahan siksanya. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adkhalallahu azza wa jalla yaumil qiyamati fi nuril a'dham. Kata Nabi, kalau orang bisa menahan marahnya, bisa menerima ridha Allah, ya, kemudian menjalin tali silaturahim, melaksanakan amanatnya, ini Allah akan memasukkan orang itu fi nurihil a'dham, di dalam cahayanya yang agung, surga. Ya. Nah, ini marah. Sehingga memang kadang-kadang
Kalau marah kan loss control ya. Ini hati-hati. Maka disarankan ketika kita marah tuh berdiri, disuruh duduk. Duduk masih marah lagi ya kita berbaring. Bahkan kita berwudu atau mandi, karena marah itu kan api. Api itu lawannya kan air. Ini marah harus dijaga. Apalagi zaman sekarang ini orang banyak marah ya. Misalnya ketika kita berkendara di jalan raya tidak teratur ya, yang mau belok ya tidak kasih rating. Kalau kasih rating beloknya keliru, ya ratingnya kiri, beloknya kanan misalnya. Ini kan mengundang kita tuh marah. Orang tidak sabar, saling mendahului. Ini kita redam. Jangan sampai kita mudah marah. Wal judi aibidal aibadlul mali fil usrati fi waqtil faqri wa su'ubatil mali. Yang kedua, perbuatan yang sulit dilakukan adalah kita bloboh, wah, nyah ketika dalam keadaan sulit. Segamane kita tidak kerja, tidak punya duit, untuk memberi sesuatu itu sulit. Kan banyak orang yang kadang berkata, dimintai iuran, ada bangun masjid atau musola, dia mengatakan, aku orang di sini sulit ya. Padahal kalau ada orang yang tidak mampu, sulit, gelem jud sedekah, wah luar biasa. Kalau orang punya duit, sedekah itu tidak luar biasa, biasa saja. Tapi ada orang masih dihadapkan kesulitan, dia masih sempat sedekah juga. Karena apa? Memang sedekah itu tidak punya waktu. Fisara wa doro, mau senang mau susah tetap. Hanya barangkali jumlahnya berbeda. Kalau senang ya jumlahnya gede kan ya. Kalau masih susah jumlahnya ya sederhana gitu. Tapi harus. Dan ini susah. Wal jud fil usrati, disuruh wah nyah di saat kita itu masih sulit. Ya. Walaifatu aimanil haram fil khalwati. Yang ketiga, kita harus ifah. Ifah itu apa? Menjauhi hal-hal yang haram. Kita sulit menjauhi haram di waktu sepi, di waktu sendirian. Perasaannya apa? Tidak ada orang lihat. Untuk menjaga barang haram sulit. Ya, misalnya di bulan puasa kita sendirian, kita minum tidak boleh kan ya? Haram itu tidak boleh. Nah, ini sulit untuk melihat itu. Tapi kalau bisa luar biasa. Nah, jadi mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itulah bekal kita di alam akhirat. Demikian sekelumit setengah tutur, segala khilaf salah dan kurangnya saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kepada pemirsa berbahagia saya menyampaikan Allahu minkum, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukamalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wa sa'adah wa syahadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa imanan khalisan wa amalan zakiyan wa yaqinan shadiqan
wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa murwatan maut wal afwa ila sawal fawza bil wan najata minan nar. Allahumma nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka anta alamul ghuyub. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi faghfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.